Hubungan Jokowi dan Prabowo akhir-akhir ini rupanya tidak sedang baik-baik saja. Buntut 5 menteri di era Jokowi diganti oleh Prabowo yang mengakibatkan banyak kecaman dari relawan Jokowi. Guys, cobaan rakyat Indonesia akhirnya hilang guys. Satu hilang. Karena Budi Ari udah direshuffle. Beliau ini seringkali membuat statement yang blunder, kebijakan kontroversial, apalagi nama beliau ini sering banget disebut sama para tersangka suap judi online, dimana beliau ini diduga menerima aliran dana suap tersebut yang diberikan oleh para bos-bos judul supaya situs judulnya nggak diblokir. Baik, teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, saat ini saya Yanes Yosua Frans, Ketua Umum Wilaf Jokowi yang telah menjadi Ormas Nasional pada tahun 2013, yaitu Wira Lentera Jiwa, dan sekaligus sebagai senior di Rumah Juang relawan Jokowi, mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat, memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda, idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua Jokowi. Salah apa dengan kamu, Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi, Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda, dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu, Prabowo? Sebenarnya kamu, mohon maaf, kamu ini juga anasir elemen-elemen yang masih ada orang-orang baru asli kamu. Kamu mau mencoba meniru Gaya Soeharto untuk memimpin Republik ini dengan cara yang tidak demokratis seperti itu. Kamu mengembalikan lagi militer untuk memimpin Republik ini. Tidak, kami akan melawan kamu. Supaya Anda tahu, Prabowo, ya, sebelum 98, tahun 78, saya, Yanes Yosua Frans, merupakan mahasiswa di Kota Bandung, telah menggegarkan Indonesia juga. Makanya angkatan 78 harus disebut angkatan. Embrionya selama 20 tahun baru 98, Soeharto itu jatuh. Ada reformasi, oke lah. Reformasi ini kita anggap bahwa dia belum berjalan secara betul, karena memang karakteristik bangsa ini beda. Ini the nation state, gabungan suku-suku bangsa-bangsa yang besar, baru jadi negara Republik ini. Ini negara masih menegara. Prabowo, Anda pikir Anda jadi presiden baru 10 bulan, hampir Anda jatuh. Sudah ada penjarahan, sudah ada penculikan, sudah ada macam-macam. Rakyat ngamuk karena apa? Kebijakanmu yang tidak pro rakyat dan ngomong kosong besarmu. Kamu bilang mau mengentaskan kemiskinan di Republik, sedangkan rakyat miskin bertambah banyak. Kamu merelakan uang transfer dari pusat ke daerah supaya membantu daerah itu motong 24% dan menyebabkan pergolakan terjadi. Anda sendiri yang menciptakan kerusuhan. Dalam hal manajemen konflik, Anda lah penyebabnya. Menaikkan pajak, membuat segala macam. Anda pikir Sri Mulyani itu juga bersalah? Anda yang perintahkan naikkan tunjangan DPR RI. Sekarang semua sudah terjadi. Dan kami kaget Anda mulai menggantikan semua orang-orang Jokowi. Kami ini orang-orang militan Jokowi yang tidak akan mundur melawan kamu, Prabowo. Karena kami bukan sayang Jokowi karena Jokowi ansih, tapi kami tahu bahwa Jokowi sayang negara ini, maka kami sayang Jokowi berarti kami sayang negara ini. Kami lebih sayang negara ini daripada kamu. Sekalipun kamu ini orang nomor 1 di Republik, Prabowo. Tapi kamu ingat, kalau bukan suara kami yang berharga, rakyat berdaulat ini yang memilih kamu, kamu tidak akan jadi presiden. Jokowi itu 5 kali ikut, pilkada 3 kali dia menang, 2 kali pilpres dia menang. Dan terakhir juga yang kamu ini ada jasa Jokowi di sana, maka kamu bisa menang. Sekarang kamu pecat, kamu copot Budi Ari, kamu copot Budi Gunawan, kami copot itu Menteri Keuangan dan lain-lain. Dan akan ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Boleh dong kami curiga bahwa kamu mau menghabiskan orang-orang Jokowi yang ada membantu kami di kabinet. Baru 10 bulan kamu berkuasa, Prabowo. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu punya the leadership style kamu itu mirip Orde Baru. Kami tidak benci tentara. Kamu ingat? Tapi kalau kamu berani lakukan 2 ini, Prabowo, silakan kamu mau jadi presiden seumur hidup. Yang pertama, kamu tangkap itu para koruptor kakap, bukan koruptor kecil-kecil ecek-ecek itu. Ambil uangnya, taruh buat negara, sejahterakan rakyat melalui pembentukan undang-undang perampasan aset negara, aset koruptor. Kasih ke negara. Baru kamu dipuji. Kami tunggu. Outsourcing kamu bila kamu mau cabut mana? Kamu sebenarnya lagi mau menyengsarakan rakyat Indonesia tanpa kita tahu. Ini zaman sudah berubah, Prabowo. Sudah berubah. Ini kita menuju era yang disebut era post-truth. Kebenaran bisa hilang karena muncul pembenaran yang baru. Dan hoax di mana-mana.
Hal-hal yang tidak benar diulang-ulang terus menerus seakan-akan jadi satu kebenaran baru. Dan itu yang kamu percaya. Saya meragukan kepemimpinan kamu. Saya sebenarnya kaget dengan cara memimpin kamu. Kami tidak mengajar kamu untuk cara memimpin, Prabowo. Kamu lebih hebat. Saya punya umur juga tidak terlalu beda dengan kamu, Prabowo. Minta tolong, kalau Anda masih mau jadi warga negara Indonesia yang betul-betul sayang Republik Indonesia, rubah gaya kepemimpinanmu. Saya bukan memuji Jokowi, tapi Jokowi itu seorang yang berorientasi kepada hasil. Apa yang disebut result oriented. Ya kerja. Kalau bukan dia membangun infrastruktur yang begini banyak di seluruh Indonesia, apakah kita siap menuju negara maju atau developed country itu? Tidak akan. Saya keliling Eropa Barat untuk mengadakan studi banding tentang negara-negara maju dengan negara berkembang. Anda developed country dengan developed country. Saya melihat bahwa memang yang pertama infrastruktur mereka harus baik. Yang kedua ada nation building atau nation and character building. Ada mentally revolution. Tanpa itu kamu berharap ada clean, clear and good governance di Republik ini, Pak Prabowo? Tidak akan. Apalagi kita mau sebut ini negara hukum. Atau secara kontinental disebut the Rechtsstaat, atau American style disebut the rule of law. Tidak, politik akan menguasai semua, the Machtstaat, negara kekuasaan, dan kamu lagi menunjukkan itu. Semoga saya keliru, Prabowo. Tetapi saya berhak marah karena satu suara saya sudah saya berikan kepada Anda. Dan saya mempengaruhi banyak relawan Jokowi dimanapun berada untuk memberikan suara kepada Prabowo. Bukan karena kamu, Prabowo, bukan. Kami tidak suka kamu, Prabowo. Tetapi karena ada Gibran di sana. Tapi sekarang kamu dengan Gibran satu, maka kami tetap membela. Minta maaf kalau saya keras dalam hal ini. Bukan karena saya benci kamu, Prabowo, tapi saya mau supaya Anda berubah dan negara kita akan bisa baik-baik saja. Silakan, Anda mau pakai militer untuk pimpin negara pun juga, asal jangan korupsi, silakan. Itu bagus. Kita perlu aman. Tetapi kalau di era Orde Baru, tentara sudah berkuasa, korupsi ada di mana-mana, dan terus Anda mau nyalakan Jokowi yang hanya 10 tahun. Korupsi berapa banyak yang sudah dilakukan oleh Jokowi sehingga Anda sekalian benci dengan dia. Ada perkataan geng Solo lah, omong kosong dengan kamu semua. Geng Solo apa? Hai, pembenci Jokowi. Saya akan lawan kamu, saya tidak takut dengan kamu semua. Ilmuwan-ilmuwan pelacur kamu itu. Saya tidak takut dengan ilmuwan-ilmuwan yang menganggap diri jagoan di Republik. Padahal vested interest, self-interestnya kental. Kamu bisa hidup dan berkelimpahan harta. Saya bisa hidup dengan kemiskinan. Tapi saya tidak miskin hati seperti Anda sekalian. Tolong berubah, Prabowo. Berubah kamu punya cara itu. Cara menyayang rakyat Indonesia bukan dengan cara begitu. Kembalikan transfer buat daerah itu, biar daerah-daerah tidak bergejolak. 80% kabupaten kota di Indonesia mengharapkan transfer dari daerah. Mengapa kamu cabut 74%? Pajak kamu kasih naik. Tanah orang yang 2 hektar tidak digunakan dalam sekian tahun, kamu ambil uang orang mau kamu ambil. Kamu tarik semua uang dari 7 BUMN besar masuk dana negara. Semua untuk apa? Terserah kamu, tidak ada masalah. Tapi pada saat kamu melawan Pak Jokowi dan betul kami melawan Jokowi, tidak akan diam. Kami akan melawan, tetapi bukan untuk merusak negara ini, tetapi tetap menjaga supaya eksistensi negara Republik Indonesia tetap terjamin, kuat, dan semoga cita-cita berbangsa dan bernegara ini dapat tercapai. 2 kata, the welfare state atau the community welfare. Negara sejahtera, masyarakat yang sejahtera. Itu yang ingin dicapai oleh founding fathers, oleh bangsa ini. Demikian yang saya sampaikan buat kamu, wahai Presiden Niku yang hebat, Prabowo Subianto. Terima kasih. Tapi lucunya, pada saat beliau ini selesai rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, di mana beliau tetap kena marah, guys, selalu dimarahin oleh DPR. Beliau ini ditanya sama wartawan, Pak, Bapak di reshuffle ya, Pak? Ngaco kamu. Kata siapa? Enggak, Pak. Dia bahkan nggak tahu, guys, kalau dia itu akan di reshuffle hari itu. Makanya masih semangat ya kan datang ke DPR untuk raker sama anggota. Tapi ternyata guys, sorenya guys pulang raker sama DPR dicopot, guys. Sedih nggak tuh, ha? Padahal udah positif thinking kayak kamu nih ngaco, berita dari mana kamu gitu, guys. Untuk Pak Budi Ari, semoga Bapak bisa kembali merasakan hidup tenang sebagai rakyat ya Pak, sebagai ketua projo kembali gitu, guys. Semoga Bapak ya bisa leha-leha ya Pak, sekarang di rumah nggak dimarahin lagi sama Komisi 6. Habis itu Bapak kalau raker dimarahin mulu.